Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bu Fitri Utaminingrum selaku dosen pembimbing mata kuliah pemrosesan suara kelas C serta teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait dengan proyek yang sudah kami buat atau kami siapkan, di mana proyeknya itu berjudul Komunikasi Perintah Suara Robot OP3 Humanoid dalam lomba KRI menggunakan fitur Mel Frequency Shifter Coefficient atau MFCC dan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Nah, kemudian di kelompok kami terdiri dari dua anggota, yang dimana pertama saya sendiri yaitu adalah Muhammad Fitrah Ramadan. Kemudian ada rekan saya yaitu adalah Vi Imanur Sivalnufus MS. Nah, untuk presentasi kami kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dataset, proses MFCC, CNN, dan juga output-outputnya. Baik, selanjutnya latar belakang. Dalam pelaksanaan KRI atau Kontes Robot Indonesia kategori KRSBI, pada umumnya robot humanoid OP3 yang digunakan menggunakan instruksi otomatis dalam melakukan pergerakan dalam permainan. Melalui inovasi dalam penelitian ini, kami menggunakan voice recognition yang menggunakan komunikasi perintah suara pada robot humanoid OP3 yang dapat membantu kegiatan perlombaan KRI dan mempermudah tim untuk mengontrol pergerakan robot. Next. Lalu cara kerjanya, robot akan menerima inputan berupa suara yang merupakan perintah yang akan diberikan ke robot si pemilik robot. Kemudian robot akan merespon dan melakukan aktivitas dalam perlombaan berdasarkan apa yang diperintahkan. Next. Dataset yang kami gunakan adalah data primer, yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian atau data yang berasal dari sumber asli. Dan data penelitian ini kami batasi dengan beberapa perintah. Ada go, stop, right, left, up, down, one, two, and happy. Next. Dan lalu di sini dapat dilihat table of class-nya. Kami menggunakan 9 kelas. Masing-masing kelasnya ada 800 suara dan totalnya ada 7.200 suara. Next. Baik, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini adalah proses, yang dimana proses itu kami mengatur beberapa parameter, mulai dari parameter dataset, kemudian MFCC dan juga CNN-nya berdasarkan yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada dataset. Nah, tipe audio yang kami gunakan yaitu WAV dengan durasi suara masing-masing 1 second. Kemudian untuk ukuran data audionya itu sekitar 32 kilobyte dan bitrate-nya itu adalah 256 kbps. Nah, untuk MFC-nya sendiri yaitu kami menggunakan numbernya sekitar 13. Untuk MFC-nya sendiri adalah 2048, hotline-nya 512 dan sample to consider-nya itu 22.050. Nah, kemudian untuk CN-nya sendiri, di sini ada epoch, batch size, pasien, dan learning rate, yang dimana epochnya 85, batch size-nya 32, pasiennya 10, dan learning rate-nya 0,0001. Nah, selanjutnya di proses pada project yang sudah kami lakukan ini, kami menggunakan 2 tahapan, yang dimana pertama yaitu adalah MFCC atau ekstraksi fitur, yang dimana suaranya akan diekstrasi, kemudian dari hasil ekstraksi tersebut akan diklasifikasikan menggunakan metode CNN. Baik, di sini saya akan menjelaskan MFCC. Next. MFCC sebagai ekstraksi fitur. Proses ekstraksi fitur pada fitur suara merupakan bagian dari pre-processing, yaitu di mana data suara akan diubah menjadi beberapa bagian, menjadi bagian ekstraksi yang untuk mengambil karakteristik dari objek suara tersebut. Pada MFCC ini sudah sering digunakan dalam bidang pengenalan suara, karena MFCC mampu menangkap karakteristik yang sangat penting pada suara. Next. Blok diagram proses ekstraksi fitur. Awalnya akan ada data audio, lalu masuk ke ekstraksi MFCC, lalu akan disimpan ke file JSON. Next. Step-step MFCC ekstraksi fiturnya.
Pertama ada import library dan setting data path. Di sini kami menggunakan library Librosa, OS dan JSON. Kemudian setting data path, yaitu ini menggunakan folder-folder dataset. Next. Step kedua ada setting parameter. Di proses ini dilakukan labeling menjadi mapping, labels, MFCC, dan files. Next. Step ketiga ada proses dir, yaitu di fungsi ini untuk memastikan di dir path bukan di dataset path dan melakukan ekstraksi mapping yaitu file path dari dataset. Next. Lalu step keempat ada proses looping dan pengaturan data labeling. Ini dilakukan ekstraksi fitur pada MFCC sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian data yang telah diproses akan dimasukkan ke dalam label data MFCC dan files. Next. Lalu step kelima yaitu penyimpanan ekstraksi fitur JSON. Di proses lanjut. Di sini ada output atau hasil ekstraksi fitur MFCC bertipe JSON. Pertama ada mapping, berisi mapping tiap-tiap perintahnya. Kemudian ada label, berisi label dari masing-masing kelasnya. Next. Ada MFCC yang berisi hasil MFCC dari semua kelasnya. Lalu files, itu adalah files yang telah diekstraksi. Next. Lalu ada visualisasi ekstraksi fitur MFCC. Di sini kami menggunakan number MFCC 13. Jadi di sini ada 13 stack. Ini sudah mewakili informasi output yang ada. Next. Baik, untuk klasifikasi CNN bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah proses MFCC tadi, kami akan melakukan proses klasifikasi yang dimana klasifikasinya menggunakan metode CNN. Nah, untuk CNN sendiri ini merupakan suatu pengolahan data secara digital yang bentuknya itu adalah 2 dimensi yang juga termasuk dalam deep neural network atau deep learning. Nah, kemudian untuk CNN-nya sendiri, di sini kami mencoba untuk memasukkannya ke dalam proses pengolahan suara atau mungkin voice recognition-nya. Oke, selanjutnya untuk blok diagram dari proses klasifikasi data atau CNN-nya ini, kami menggunakan 3 layer konvolusi yang sesuai dengan sifat pada CNN-nya, yang dimana nanti akan ada inputan yang masuk ke dalam konvolusi 2D-nya yang terdiri dari 3 layer, kemudian akan diproses ke dalam atau mungkin dihasilkan dalam max polling-nya. Nah, kemudian untuk prosesnya sendiri dalam CNN ini, dia akan mengambil data dari hasil ekstraksi fitur tadi yang formatnya adalah JSON, kemudian akan diklasifikasi sebagai data training CNN, kemudian CNN-nya itu akan kami sederhanakan dan kami akan mempercepat hasilnya berdasarkan parameter yang sudah kami setting di awal tadi. Kemudian untuk hasil klasifikasinya akan ditampilkan berdasarkan epoch yang diatur mulai dari input training dan juga value set-nya. Oke, kemudian berikut adalah tahapan-tahapan atau mungkin penjelasan daripada codingan klasifikasi data kami. Nah, yang pertama adalah import library dan setting parameter. Ini adalah library-library yang dibutuhkan dalam proses klasifikasi ini. Kemudian di sini adalah setting parameter yang sudah sebelumnya sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, kemudian di sini ada proses load data yang dimana ini akan mengambil data dari hasil ekstraksi yang dimana kami melakukan pembatasan. Yang diambil itu hanyalah bagian data dari MFCC dan juga labelsnya seperti itu. Kemudian yang bagian ketiga ini adalah proses pembagian data training, testing, dan juga validasi. Nah, sebelum melakukan proses training tentunya kita juga akan siapkan dalam pengambilan data testing dan juga validasinya. Maka dari itu mungkin di sini kami melakukan beberapa pembagian yang di sini ada membuat training, kemudian validation dan juga test bed-nya atau data testingnya. Nah, kemudian di sini merupakan fungsi untuk mengatur model sesuai dengan model atau mungkin metode yang kami gunakan. Karena di sini kami menggunakan CNN dengan 3 layer, maka kami menampilkan atau mungkin membuatnya seperti ini, yang terdiri dari 3 convolution layer dan diakhiri dengan mix polling atau bagian softmax output layernya.
Nah, kemudian yang kelima ini adalah untuk mengatur indeks dan proses training. Nah, dapat dilihat di sini ada dua fungsi, yang dimana fungsi pertama adalah fungsi predict, yaitu ini untuk memprediksi hasil daripada inputan berdasarkan data hasil training di klasifikasi CNN ini, kemudian akan menampilkan bahwa data tersebut akurasi apa tidak gitu. Setelah tadi melalui beberapa proses. Kemudian di sini adalah proses atau mungkin fungsi devtrain, yang dimana ini kami menggunakan sistem callback yang nanti akan disesuaikan dengan model epoch dan juga batch size, yang dimana terdiri dari trend dan juga validationnya, yang fungsi callbacknya ini kami sesuaikan dengan min deltanya itu adalah 0,001. Oke, untuk yang keenam, di sini merupakan fungsi untuk menampilkan hasil grafik. Jadi selain hasil akurasinya nanti bakal muncul di output, di sini kami juga membuat hasilnya tersebut akan muncul menggunakan atau mungkin tampil di model grafik. Oke, selanjutnya yang ketujuh ini adalah save data ke H5 yang merupakan model daripada TensorFlow, dan save datanya ini akan kami gunakan untuk proses deploy, yaitu untuk memprediksi per satu atau maksudnya per sampel suara untuk dilakukan prediksi. Oke, nah untuk hasil trainingnya sendiri di sini setelah kami lakukan atau mungkin kami jalankan dengan epoch yang kami setting sekitar 85, berhenti di angka 44 dengan akurasi yang lumayan besar sebesar yaitu 99%, dan test loss-nya juga yaitu adalah 0,02. Oke, ini grafiknya tadi. Kemudian untuk kesimpulannya, pada project ini kami menggunakan perbandingan data learning rate, yang dimana datasetsnya itu kami gunakan 0,2 untuk perbandingan akurasinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk dibandingkan itu sekitar 80 banding 20, yang hasil akurasinya itu sebesar 99%. Nah, dalam proses pembuatan project kami ini, kami juga melakukan perbandingan dari datasetsnya yang sebelumnya 0,2 mendapatkan hasil sekitar 99%. Kami menggunakan dataset atau data tesnya itu 0,3, sehingga didapatkan yang 0,3 adalah 98%, sehingga yang 0,2 lebih besar 1% dibandingkan 0,3-nya. Baik, mungkin sekian penjelasan PPT yang sudah kami jelaskan. Selanjutnya di sini kami akan lanjut ke penjelasan di Visual Studio Code untuk menampilkan hasil trainingnya. Baik, ini adalah hasil codingan yang sudah kami jelaskan sebelumnya di PowerPoint. Kemudian untuk hasilnya sendiri seperti ini. Bentar, ini agak sedikit. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini hasil epochnya. Kemudian tadi berhenti angka 49 setelah kami coba kembali. Kemudian untuk hasil prediksinya sendiri di sini kami melakukan kayak simulasinya itu, mungkin apabila kami menginputkan 5 atau targetnya 5, maka si robot itu akan merespon kelas kelima juga. Jadi mungkin di sini tidak ada yang melenceng sesuai dengan akurasi yang kami dapatkan, yaitu sekitar 99%. Baik, mungkin cukup sekian hasil penjelasan mengenai project pemrosesan suara dari kami berdua. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dengan itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.